si jahat dan si baik. Orang benar dengan orang yang tidak benar. Kekuatan yang hitam dengan kekuatan gelap. Roh kegelapan, roh terang. Antara kekuatan yang hitam dan kekuatan yang putih. Dan selalu orang mempersepsikan bahwa yang menang itu selalu yang baik. Yang menang itu selalu yang benar. Yang menang itu selalu si putih. Dan yang jahat, yang tidak baik itu selalu kalah. Dan itu juga terlihat dalam episode-episode atau sebuah tayangan film atau sinetron. Sehingga sinetron itu skenarionya selalu pada akhirnya yang menang adalah orang yang benar. Karena jika tidak demikian, maka orang tidak akan tertarik dengan tayangan atau cerita sinetron tersebut. Karena ekspektasi setiap orang itu adalah bahwa yang benar itu selalu menang. Pertanyaannya, apakah sungguh-sungguh demikian? Apakah benar demikian? Tunggu dulu. Saya mengilustrasikan antara kekuatan yang gelap dengan kekuatan yang terang, antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang jahat, antara kebenaran dan ketidakbenaran. Saya ilustrasikan seperti pertempuran perkelahian antara dua ekor kucing. Yang satu yang berwarna hitam melambangkan kuasa kegelapan atau yang tidak benar atau kejahatan, dan yang putih itu melambangkan kebenaran, melambangkan hal-hal yang baik, melambangkan hal-hal terang atau hal putih. Pertanyaan, apabila kedua ekor kucing ini berkelahi, kira-kira apakah kucing yang hitam menang dan kucing yang putih kalah, atau sebaliknya kucing yang putih menang dan kucing yang hitam kalah? Bapak Ibu saudara-saudara, saya berikan waktu 1 jam untuk memikirkannya. Silakan dipikirkan. Kira-kira mana yang benar? Mana yang akan menang? Apakah kucing yang hitam ini yang melambangkan kejahatan, atau kucing yang putih ini yang melambangkan kebenaran yang akan menang? Ada yang mau menjawab? Nanti silahkan dijawab setelah selesai gereja ini. Apakah kucing yang hitam itu yang jahat itu, atau kucing yang putih itu yang benar, yang baik itu yang menang? Itu tergantung kepada orang yang memeliharanya. Jika orang yang memelihara selalu memberikan perhatian yang baik, memberikan nutrisi makanan yang baik kepada kucing yang hitam, atau sebaliknya memberikan perhatian dan memberikan nutrisi yang baik kepada makanan kucing yang putih ini, maka yang diberikan perhatian, yang diberi makanan yang baik itu, yang diberikan segala hal kebaikan, itu yang akan bertumbuh berkembang, yang menjadi kuat dan akhirnya menjadi pemenangnya. Karena itu jika dikatakan apakah kebenaran itu akan selalu benar, akan selalu menang, maka jawabannya tergantung manusia yang hidup di dunia ini. Apakah lebih banyak orang yang mencintai kebenaran, atau sebaliknya lebih banyak orang mencintai kejahatan? Jika demikian, maka yang terjadi di dunia ini yang menang akan, jika kebenaran lebih banyak dipikirkan, lebih banyak dilakukan oleh manusia, maka kebenaran akan menguasai dunia ini. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga halnya kita. Orang-orang percaya, orang Kristen itu selalu digambarkan seperti sedang berperang. Saya mengajak band kita yang sangat membanggakan ini dulu memainkan musik Hai Bangkit Bagi Yesus. Saya tak perlu mungkin memberitahu kuncinya.
Hai bangkit bagi Yesus. Nomor 247 kalau saya tidak salah itu. 247. Iya. Hai bangkit bagi Yesus, pasukan salibnya bersama Tuhan Yesus maju Terima kasih. Ya, jadi kehidupan orang percaya itu digambarkan laksana orang yang sedang berperang. Kita temukan juga itu dalam buku nyanyian kita nomor 791 dikatakan Laskar Yesus Kristus majulah perang. Nah, demikian juga dalam nas kita. Kalau Rasul Paulus berbicara lewat firman Tuhan ini kepada kita supaya kita hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuasanya, di dalam kekuatannya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kalau dikatakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, tidak pernah orang mau piknik, tidak pernah orang mau wisata, tidak pernah orang mau healing-healing, tidak pernah orang mau jalan-jalan pergi membawa senjata perang. Orang yang membawa senjata perang adalah orang yang akan maju berperang atau turun ke medan tempur. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jika kehidupan kita ini laksana orang yang sedang berperang, maka Tuhan menginginkan supaya kita menjadi pemenang daripada perang itu sendiri. Menjadi orang-orang yang menang. Karena itu bagaimana langkahnya untuk memenangkan peperangan rohani itu? Langkah pertama untuk memenangkan peperangan rohani dikatakan di dalam ayat yang ke-10 tadi, hendaknya kita kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Dalam Kolose pasal 2 ayat 6 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Berakar di dalam Tuhan dan dibangun di dalam Tuhan. Sama seperti pohon, seberapapun lebatnya daunnya, seberapapun tingginya pohon itu, seberapapun angin datang menerpa pohon tersebut, jika akarnya tertancap ke dalam tanah itu, kemudian menjalar kemana-mana, maka pohon itu akan tahan terhadap segala cuaca, tahan terhadap segala angin. Betapapun besarnya angin, sekuat apapun angin yang mendera pohon itu akan tetap berdiri kokoh. Maka begitulah Kristus menginginkan kita seperti batang pohon yang berakar kuat di dalam Tuhan. Sehingga bagaimanapun tantangan, bagaimanapun pergumulan di dunia, bagaimanapun godaan-godaan dunia hendak menyerang, hendak merusak iman kita, hendak merusak kesetiaan kita kepada Tuhan, hendak merusak hubungan kita dengan Tuhan, dengan senjata apapun, kita akan tetap berdiri teguh sebagai pemenang. Karena itu, yang kedua, langkah yang kedua memenangkan peperangan rohani, dikatakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Seluruh perlengkapan senjata Allah. Dalam firman Tuhan ini saya membagi senjata, ya, perlengkapan senjata itu ada 4 bagian. Yang pertama dikatakan berikat pinggangkan kebenaran
berbaju jirahkan keadilan. Berikat pinggangkan dan berbaju jirahkan itu supaya kebenaran dan keadilan menjadi pakaian kita, menjadi custom kita, menjadi fashion kita, menjadi kehidupan kita, menjadi style of life kita, menjadi gaya kehidupan kita. Di mana kebenaran dan keadilan itu menutupi seluruh tubuh kita. Jadi senjata yang pertama adalah yang melindungi seluruh tubuh kita ini. Itu ibarat baju jirah, pakaian perang itu. Biasanya itu terbuat dari tembaga yang tidak tembus pedang, bahkan tidak tembus peluru. Nah, bagaimana orang percaya itu hidupnya dilindungi oleh kebenaran dan keadilan? Karena itu, sebagaimana di bagian pertama tadi, orang yang hidup di dalam kebenaran, yang selalu berjuang dalam kebenaran, dia pasti menang. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan memberikan dalam kehidupan setiap orang itu ibarat aplikasi bawaan dari sebuah handphone yang kita beli. Semua produk smartphone atau handphone itu selalu menanamkan aplikasi bawaan di dalamnya atau built-in. Jadi di dalam kehidupan kita, ketika kita dicipta, ketika kita terlahir, Tuhan juga telah menanamkan aplikasi orisinil, aplikasi bawaan dalam kehidupan kita sebagai manusia yang tidak disematkan kepada ciptaan lain selain daripada manusia. Apa itu? Yaitu akal budi. Setiap kita diberikan Tuhan sebuah aplikasi bawaan lahir kita, yaitu akal budi. Dengan akal budi kita mampu mempertimbangkan yang baik dan tidak baik, yang benar dan tidak benar. Sehingga dengan akal budi itu kita bisa memilih kebaikan dalam kehidupan kita. Kita memilih untuk datang ke gereja atau melanjutkan jalan-jalan kita. Kita memilih melakukan yang baik atau melakukan yang tidak baik. Kita memilih main handphone saat mendengarkan khotbah atau tidak. Itu yang memampukan kita memilih, itu membuat keputusan, itu adalah akal budi. Nah, ini salah satu senjata dalam memenangkan peperangan rohani, yaitu kita menggunakan akal budi yang Tuhan berikan kepada kita untuk memilih tetap setia kepada Kristus, untuk tetap berdiri di dalam kebenaran. Yang kedua, senjata yang kedua, perlengkapan senjata yang kedua adalah kasut atau sepatu. Kasut atau sepatu dipergunakan di kaki kita. Yang nama sepatu tersebut bukanlah Nike, bukanlah produk yang lain, tetapi kasut atau sepatu kerelaan memberitakan Injil. Jadi orang yang berperang pasti menggunakan kakinya untuk berperang. Karena itu orang yang menang dalam pertempuran adalah orang yang rela mati, orang yang rela berjuang, orang yang rela mengorbankan apapun demi memenangkan pertempuran itu. Maka ketika kita laksana orang yang berperang, maka kita akan menjadi menang apabila kita rela senantiasa memberitakan Injil Tuhan, memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan dimanapun kita hadir. Baik di sekolah kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, bahkan dalam keluarga kita. Perlengkapan senjata yang ketiga adalah perisai iman. Perisai itu tameng, atau seperti yang selalu dipergunakan Captain America, ya, dalam film-film superhero. Atau ketika ada demo, polisi menggunakan perisai. Siapa yang ikut demo kemarin? Ada yang ikut demo kemarin?
Bukan saya hendak menyalahkan, tapi saya mau berpesan, kalau demo janganlah anarkis, jangan melempari polisi, karena mereka sedang bertugas. Nah, perisai itulah yang dipergunakan oleh polisi itu. Untuk apa? Melindungi dirinya dari lemparan batu, dari senjata tajam dan lain sebagainya. Itu dipergunakan di mana? Di tangan kita. Maka perisai, seorang yang berperang selalu menggunakan tangannya untuk melindungi dirinya. Dan yang kedua tadi dikatakan memadamkan api. Maka orang yang maju berperang adalah orang yang menggunakan tangannya untuk melindungi dirinya, melindungi kebenaran yang ada di dalam dirinya, melindungi kebaikan yang ada di dalam dirinya, dan lalu kemudian menggunakan perisai itu untuk memadamkan api kejahatan, api yang tidak baik itu. Jadi jika hidup kita ini sedang berperang, Tuhan menghendaki supaya kita pakai tangan kita untuk mempertahankan kebenaran, mempertahankan kebaikan, dan mematikan segala hal yang tidak baik dan segala hal yang tidak benar. Lalu perlengkapan senjata yang keempat adalah ketopong keselamatan. Ketopong itu adalah seperti helm, safety helm, atau topi. Ya, topi pasti dipergunakan di kaki, benar atau salah? Benar. Selalu di kepala. Secantik apapun sepatu tidak pernah dikenakan di kepala. Dan sejelek apapun topi tidak pernah dipergunakan di bawah kaki. Nah, karena itu, apakah topi yang disebutkan di sini? Dikatakan di sana, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kenapa ketopong itu harus firman Allah? Ya, yang mau firman Tuhan katakan adalah supaya kita memakai penutup kepala kita. Di atas kepala kita itu adalah firman Tuhan. Kenapa? Karena isi kepala kita lah yang mendesain, yang membuat skenario kehidupan kita. Jika kita ingin mengucapkan yang baik, berbuat yang baik, merencanakan yang baik, itu skenarionya di dalam isi kepala kita. Jika kejahatan mengisi kepala kita, jika ketidakbenaran memenuhi isi kepala kita, maka yang kita ucapkan, yang kita lakukan, yang kita perbuat dalam kehidupan kita adalah ketidakbenaran. Karena itu firman Tuhan ini mengajak kita supaya kita selalu memakai topi atau ketopong keselamatan di atas kepala kita, yaitu firman Tuhan. Supaya firman Tuhan yang mengisi kepala kita, supaya kehendak Tuhan yang mengisi, memenuhi isi kepala kita. Maka apabila kebaikan yang mengisi kepala kita, menginspirasi kita untuk mengucapkan yang baik, untuk melakukan yang baik. Karena itu, cintailah firman Tuhan, renungkanlah itu, pergumulkanlah itu, dan hidupilah itu, supaya firman Tuhan itu yang melindungi hidup kita. Langkah ketiga untuk memenangkan peperangan adalah berangkatlah ke medan perang. Sebagus apapun kita mengenakan perlengkapan senjata seperti yang kita sebutkan tadi, kalau kita tidak pernah maju ke medan perang, kita tidak akan pernah memenangkan peperangan. Karena itu orang yang ingin memenangkan peperangan, ingin memenangkan pertempuran, ingin memenangkan pertandingan, dia wajib bertanding. Ingin memenangkan perlombaan, dia wajib ikut berlomba. Orang yang takut, orang yang malu bertanding, orang yang takut tidak punya nyali untuk berlomba, tidak akan pernah menjadi pemenang. Atau dengan kata lain, orang yang akan menang dalam hidupnya adalah orang yang mau keluar dari zona nyamannya. Karena apa? Orang yang selalu bertahan, melindungi diri dalam peperangan, tidak akan pernah memenangkan peperangan.
Karena itu ada ungkapan begini, pertahanan yang paling baik adalah menyerang. Jadi jika kita ingin memenangkan pertempuran, tidak ada jalan lain selain kita maju ke dalam pertempuran. Jangan mencari hidup nyaman, mencari hidup tenang, mencari hidup enak, tapi tidak mau berjuang. Kapan suksesnya, kapan enaknya. Karena berkat itu murahan, berkat itu harus diperjuangkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, siapapun kita, orang yang takut rugi dalam berusaha, tidak akan pernah sukses berusaha. Orang yang takut menghadapi ujian tidak akan pernah memenangkan sebuah ujian. Orang yang takut berlomba tidak akan pernah memenangkan perlombaan. Orang yang takut berperang tidak akan pernah memenangkan peperangan. Karena itu firman Tuhan mengajak kita, mari dalam kehidupan kita berani keluar dari zona nyaman kita. Jangan karena sudah menjadi kebiasaan, walaupun itu salah, kita tidak mau meninggalkan itu. Karena sudah kebiasaan kita, karena sudah menjadi kesenangan kita, sekalipun tidak menyenangkan Tuhan, kita tidak mau keluar dari situ. Karena takut kalah, kita tidak mau berjuang. Karena takut rugi, kita tidak mau berusaha. Karena takut diejek orang, kita tidak mau mengatakan yang baik dan benar. Peperangan kita dikatakan tadi bukan dengan daging, tetapi dengan roh. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, yang terakhir, langkah yang terakhir firman Tuhan katakan, berdoalah senantiasa. Tekunlah berdoa di dalam Tuhan setiap waktu dan berjaga-jagalah dalam doamu. Mengapa harus doa? Karena doa inilah yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Doa menjadi salah satu-satunya syarat kita untuk menerima transferan kekuatan dari Tuhan. Doa itu menjadi jalan bagi kita menerima transferan kuasa dari Tuhan. Karena itu orang yang senantiasa hidup di dalam doa akan menerima kekuatan daripada Tuhan. Tetapi ingat, dalam doa harus senantiasa berjaga-jaga, harus senantiasa waspada. Waspada, waspadalah. Mengapa itu? Dalam dunia intel dikenal dengan penyergapan. Penyergapan itu artinya menyerbu secara tiba-tiba. Biasanya orang disergap ketika sedang jalan-jalan, ketika tertidur, mungkin juga saat dia sedang mabuk. Maka Yesus juga mengajarkan kepada kita. Dalam Matius 26 ayat 41 dikatakan, berdoalah dan berjaga-jagalah, sebab roh memang penurut tetapi daging lemah. Jangan karena kesenangan dunia ini, kenikmatan dunia ini, kita mengabaikan kewaspadaan kita terhadap dosa. Jangan kita menganggap sepele terhadap kejahatan, maka kita tidak waspada untuk tetap berjuang memperjuangkan kebenaran dan kebaikan Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan ini mengajak kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan dan memenangkan segala peperangan kehidupan kita, memenangkan segala pergumulan hidup kita, memenangkan segala pertandingan kehidupan kita, memenangkan segala perlombaan dalam setiap prestasi kita, memenangkan segala pertandingan kita dalam setiap usaha kita. Di dalam Tuhan dikatakan tadi ada jaminan jika kita tetap teguh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Biarlah Tuhan firman-Mu menguatkan kami, memberikan jaminan kepada kami atas perlindungan-Mu, atas penyertaan Tuhan, atas kekuatan yang Tuhan akan karuniakan bagi kami, sehingga kami akan bangkit sebagai pemenang dalam kehidupan kami, terlebih dalam peperangan rohani kami, juga dalam peperangan di dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap pengalaman kehidupan kami.
Bagi anak-anak kami yang sekolah, mereka laksana berperang, memenangkan segala kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, kemalasan, bahkan ketakutan. Tapi kami yakin jika Tuhan bersama dengan mereka, mereka akan kelak keluar menjadi pemenang. Kami juga berdoa kepada anak-anak-Mu Tuhan yang sudah bekerja. Kami yakin dan percaya jika tetap teguh di dalam Tuhan, mereka akan bangkit, mereka akan muncul sebagai para pemenang. Demikian juga jemaat-Mu Tuhan, dalam tugas-tugasnya, dalam usahanya, dalam segala pergumulan hidupnya, kami yakin Tuhan akan menolong kami, menyertai kami, dan membuat kami menjadi pemenang. Karena itu Bapa di surga, biarlah firman-Mu meneguhkan hati kami senantiasa. Ingatkan kami Bapa untuk setia kepada-Mu Tuhan, menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Dan kami percaya dalam iman yang teguh bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami untuk memenangkan segala pergumulan kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk seluruh berkat yang Tuhan berikan bagi jemaat-Mu. Biarlah itu membangkitkan semangat kami untuk memuliakan Tuhan dan melakukan yang baik dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.